hari kiamat dengan nama-nama yang begitu banyak, itu tidak lain karena dahsyatnya kejadian pada waktu itu. Ya kan? Tidak mungkin saya sebutkan semua, saya sebutkan di antaranya. Contohnya adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats bisa diartikan hari kiamat. Tapi arti secara bahasa, Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan. Karena memang pada waktu itu manusia dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Dan pertama kali orang yang dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah? Karena itu takriman lahu. Karena memuliakan Rasul. Karena kita tahu bahwasanya ketika kita nanti dibangkitkan oleh Allah dari kubur itu dalam keadaan telanjang. Ketika itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang? Apakah kita nggak malu?" Kemudian Rasul menjawab, "Wahai Aisyah, pada waktu itu tidak ada orang yang malu karena tidak pakai pakaian. Kenapa? Karena pada waktu itu orang itu sama sibuk memikirkan nasibnya sendiri." Kita bayangkan ketika kita ada tsunami, mudah-mudahan nggak terjadi. Dulu ketika di Aceh, itu kan kejadiannya ceritanya macam-macam. Ada gempa, mohon maaf. Orang yang asalnya mandi karena ada gempa, gimana? Mohon maaf, kadang-kadang keluar tanpa membawa pakaian. Kenapa? Saking paniknya. Apalagi ketika hari. Nah, seperti itu kan. Jadi orang nggak sempat untuk mengoreksi tetangganya, nggak sempat untuk mengoreksi orang lain. Ada juga nama hari kiamat disebut dengan Al-Qari'ah, yang artinya bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. وقال الله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد اللهم افتح علينا فتوح العارفين آمين يا رب العالمين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bermuajahah dalam sebuah majelis yang insya Allah penuh dengan berkah, dalam sebuah majelis yang insya Allah penuh dengan pahala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia ini, mudah-mudahan kita nanti akan dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di surganya bersama-sama. Jadi nanti di surga itu ada silaturrahim. Al-Quran mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman, yang mana mereka itu akan disusul oleh keluarganya, oleh sanak kerabatnya yang beriman pula. Kemudian alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan kami Allah akan mengumpulkan mereka bersama-sama di surga. Jadi nanti di surga itu ada silaturahim kalau memang kita memiliki iman yang sama, kalau memang kita itu memiliki amal soleh yang sama. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini adalah sebagai isyarat nanti kita akan dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di surganya bersama-sama.
Al-Muhtaram wal Mukarram yang kami hormati segenap jajaran pengurus Muhammadiyah di Kecamatan Padamara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan jazakumullah, mudah-mudahan usaha antum semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mengadakan kajian seperti ini secara nggak langsung kita telah mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita telah mengajarkan dan mengamalkan ajaran-ajaran beliau. Pernah ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayatan bil makna, yang artinya begini: ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan datang hari kiamat itu? Kemudian Rasulullah mengatakan, madasta'adatta laha, apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Kamu kok tanya kapan hari kiamat? Sahabat menjawab, aku tidak mempersiapkan banyak amal wahai Rasulullah, tapi aku mencintaimu, ya kan, melebihi cintaku kepada segalanya, yakni setelah cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasul mengatakan, innaka ma'aman ahbabta. Wahai sahabatku, nanti di hari kiamat, di akhirat nanti kamu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kamu cintai, dengan orang-orang yang kamu sayangi. Artinya kalau kita mengambil idola adalah para ulama, para pewaris Nabi, tentu insya Allah kita nanti akan dipertemukan oleh Allah dengan mereka. Tapi kalau kita mengidolakan seseorang yang tidak benar, mengidolakan seseorang yang mana dia apalagi orang kafir, tentunya kita nanti akan dipertemukan dan dikumpulkan dengan mereka di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Kajian pada Ahad pagi kali ini kita akan mengkaji tentang as-sa'atu wa asyratuha. Jadi kemarin sudah saya kasih materi tapi belum difotokopi, nanti mungkin bisa menyusul atau gimana, tergantung panitia nanti nggih. As-sa'atu wa asyratuha. Kemarin mintanya mengkaji gitu, hari kiamat dan tanda-tandanya. Mengingat pada akhir-akhir ini sering viral tentang peristiwa-peristiwa menjelang hari kiamat, kemudian bagaimanakah kita menyikapi itu semua? Tentunya kita harus mengembalikan itu semua kepada Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku telah meninggalkan dua pusaka, dua sesuatu yang berharga kepada kalian wahai umatku, yang kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya apabila kalian berpegang dengan keduanya. Apa itu? Kitab Allah, kitab Allah yakni Al-Quran, wa sunnata rasuli, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang sering dibahasakan dengan istilah al-hadith, gitu ya. Jadi kalau kita menghadapi satu problem, ya kan, seperti sekarang lagi viral tentang hari kiamat, pro dan kontra, ya kan? Maka kita kembalikan ilmunya, pengetahuan itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimanakah Al-Quran dan Sunnah mengatakan, itulah yang harus kita jadikan pedoman, ya kan? Itulah hari kiamat. Jadi di antara para ulama yang menulis kitab tentang hari kiamat banyak ulama-ulama level dunia, seperti Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitabnya Nihayatul Alam. Kemudian ada lagi ulama dari Saudi Arabia yang bernama Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Uraifi dalam kitabnya Nihayatul Alam. Juga ada yang namanya Abu Ammar Mahmud Al-Misri, seorang ulama dari Mesir, dalam kitabnya Rihlatun ila Daril Akhirah. Juga ada ulama dari Yaman yang namanya Syekh Abu Bakr Al-Adni Ibnu Abi Bakr Al-Masyhur dalam kitabnya Al-Usus wal Muntalaqat. Nah, itulah ulama-ulama yang ahlu sunnah wal jamaah, ulama lurus, mereka lah yang kita jadikan pedoman dalam menentukan dan mengetahui hari kiamat.
Para Bapak Ibu yang kami hormati, hari kiamat itu disebutkan dalam Al-Quran dengan nama yang sangat beragam. Bahkan namanya itu ada puluhan. Yang saya kutip di materi ini ada 21. Padahal aslinya itu masih banyak. Jadi nama-nama hari kiamat itu banyak sekali. Dan setiap nama dari hari kiamat, ya kan, itu mengandung sifat. Artinya apa? Setiap nama dari hari kiamat itu mengandung sifat. Kenapa Allah menamai hari kiamat dengan nama-nama yang begitu banyak? Itu tidak lain karena dahsyatnya kejadian pada waktu itu. Ya kan? Tidak mungkin saya sebutkan semua, saya sebutkan di antaranya. Contohnya adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats bisa diartikan hari kiamat. Tapi arti secara bahasa Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan. Karena memang pada waktu itu manusia dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Dan pertama kali orang yang dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah? Karena itu takriman lahu. Karena memuliakan Rasul. Karena kita tahu bahwasanya ketika kita nanti dibangkitkan oleh Allah dari kubur itu dalam keadaan telanjang. Ketika itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang? Apakah kita nggak malu?" Kemudian Rasul menjawab, "Wahai Aisyah, pada waktu itu tidak ada orang yang malu karena tidak pakai pakaian. Kenapa? Karena pada waktu itu orang itu sama sibuk memikirkan nasibnya sendiri." Kita bayangkan ketika kita ada tsunami, mudah-mudahan nggak terjadi. Dulu ketika di Aceh, itu kan kejadiannya ceritanya macam-macam. Ada gempa, mohon maaf. Orang yang asalnya mandi karena ada gempa, gimana? Mohon maaf, kadang-kadang keluar tanpa membawa pakaian. Kenapa? Saking paniknya. Apalagi ketika hari. Nah, seperti itu kan. Jadi orang nggak sempat untuk mengoreksi tetangganya, nggak sempat untuk mengoreksi orang lain. Ada juga nama hari kiamat disebut dengan Al-Qari'ah, yang artinya bencana yang dahsyat. Karena pada waktu itu bencana memang sangat dahsyat. Ada juga yang dinamakan dengan At-Tamatul Kubra, keributan yang sangat dahsyat. Ya. Ada juga yang dinamakan dengan Yaumul Khuruj, karena memang pada waktu itu manusia dikeluarkan dari tempat tidurnya, yakni dari alam kuburnya. Ada juga yang dinamakan dengan Yaumul Hasra, hari penyesalan, karena ketika itu manusia tidak mungkin kembali ke dunia barang sekejap pun untuk menjalankan, untuk melakukan amal soleh. Ada juga disebut dengan Yaumul Wa'id, hari ancaman bagi mereka yang berbuat kemaksiatan, dan juga dikatakan sebagai Yaumul Jam'i karena pada waktu itu manusia dikumpulkan dari sejak Nabi Adam sampai dengan hari kiamat. Jadi macam-macam Bapak Ibu. Setiap nama dari hari kiamat mengandung sifat. Sebagaimana nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah itu tidak hanya 99 Asmaul Husna. Sebetulnya nama Allah itu ada banyak sekali. Disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, tapi yang populer ada 99. Dan setiap nama Allah itu mengandung sifat. Contohnya begini, Allah punya sifat yang namanya Ar-Razzaq. Allah punya nama yang namanya Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki. Tapi kenyataannya Allah memang mampu memberi rizki kepada makhluknya. Beda dengan kita. Kalau kita kadang-kadang nama kita itu tidak mengandung sifat. Kadang-kadang orang punya nama Salim. Salim itu kalau bahasa Jawa namanya selamat. Tapi orangnya apes terus. Kata Noboten. Namanya Untung, tapi orangnya buntung. Namanya Untung, tapi orangnya bangkrut. Ada Noboten. Berarti namanya tidak mengandung sifat. Kalau nama hari kiamat mengandung sifat, nama Allah juga mengandung sifat, seperti itu. Itu yang pertama, nama hari kiamat.
Yang kedua adalah tentang